Walahan, perguruan tingginya di Universitas Mulia Kudus. Pengalaman organisasi, 1. Ketua PK IPPNU MTS Hasyim Asy'ari Walahan, Ketua OSIS MA Hasyim Asy'ari Walahan, Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dewan Kerja Sakoma Arif NU Jepara, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Dewan Racana Mulyasima UMK, anggota Divisi Kominfo Himpunan Mahasiswa BGSD UMK. Moto hidupnya UN Oasis Indo Bishop. Selanjutnya ada Kak Fada. Sebelahnya Kak Afida ini. Nama lengkapnya Idiana Ifasda Nurhaliza, tempat tanggal lahir Kudus 24 Oktober tahun 2000. Agama Islam, alamat Jalan Sema Abdul Qadir RT 2 RW 6 Ngembal Jombang Kudus. Nomor HP 083 845 311 719. Pekerjaannya sebagai mahasiswi. Lewat pendidikan SDN 3 Ngembalojo, SMP 1 Jekulo, SMA 2 Kudus, IAIN Kudus. Pengalaman organisasi Radona Ambalan Dewi Kunti, Pangkalan SMA 2 Kudus tahun 2016-2017. Saka Pariwisata Angkatan 14 tahun 2016-2017. Unit Bantu Pertolongan Pramuka Kuacap Kudus tahun 2016 sampai sekarang. Anggota Racana Rabiah Al-Adawiyah IAIN Kudus tahun 2018. Aliansi Remaja Independen Jawa Tengah tahun 2019. Ketua Dewan Kerja Ranting Bae Generasi Baru Indonesia tahun 2020. Moto YouTube Life Start Now, Not Better. Selanjutnya ada Kak. Di sebelahnya Kak ada. Nama lengkapnya Mawadatun Nafiah, tempat tanggal lahir Rembang 4 Januari tahun 2000. Agama Islam, alamat Desa Sedan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, PT 2 RW 6. Nomor HP 089 698 188 088. Pekerjaan sebagai mahasiswi. Riwayat pendidikan MI Yadotut Tolabah Sedan, MTS Yadotut Tolabah Sedan, MA Yadotut Tolabah Sedan. Perguruan tingginya di Institut Agama Islam atau IAIN Kudus. Pengalaman organisasi anggota Racana Sunan Kudus Rabiah Al-Adawiyah, pengurus Ma'had Al-Jamiah IAIN Kudus. Moto hidup berbuat baik meski orang lain tidak menganggap baik. Tepuk tangan untuk materi kita semua. Nampak sangat-sangat berat ya materi kali ini ke kakak-kakak ini. Sebenarnya kita sapa dulu ya kakak-kakak, tapi kan belum disapa. Halo Kak Afida. Halo Kak Afida. Halo kakak-kakak semua peserta RAI Kudus tahun 2020. Salam kenal semuanya. Halo Kak Fada. Halo, salam kenal. Kak Mama, halo. Halo, salam kenal semua. Oke, kakak-kakak semuanya udah makan siang kan? Kurang keras. Jangan lupa makan pokoknya. Kamu boleh mengabaikan chatku tapi jangan lupa kesehatan. Wow. Oke, nampaknya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk bisa langsung mendapatkan ilmu dan juga pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak semuanya ini ya. Oke, langsung saja kita mulai lihat pada kali ini. Kakak-kakak ini kan sudah pakai seragam pramuka nih, pastinya aktivis pramuka, nggak mungkin enggak kan ya. Nah, selama kakak-kakak berpramuka ini apa sih kesan yang paling indah, yang paling bagus selama pramuka ini yang didapatkan kesannya itu paling wow itulah. Bisa. Oke, jadi saya dulu ya. Mungkin bisa dibilang aktivis ya Kak. Soalnya dari dulu dari MI itu memang sudah aktif, cuman ya aktifnya anak kecil sebagai mestinya lah ya, ikut-ikutan kemah kalau ada keseruan kayak gitu. Nah, bersama kayak gitu ya. Cuman mulai MA itu baru bisa mengenal banget pramuka itu maknanya apa sih gitu. Jadi tiap ada event kepramukaan entah giat prestasi ataupun cuma sekedar kemah-kemah bakti gitu, itu pengalaman yang didapat ya benar-benar tidak terduga. Soalnya saya sendiri itu emang bisa dibilang anak rumahan, kadang tidak boleh orang tua keluar, itu kan wajar ya Kak. Cuman ya setiap ikut event kepramukaan itu memang pengalamannya sangat banyak. Relasi bertambah, terus kita bisa melatih diri untuk teamwork. Kita enggak
kita nggak ambil sendirian, tapi bekerja bersama orang lain. Itu memang tidak bisa ditemukan di rumah, di lingkungan sekitar. Kalau kita nggak ketemu sama orang baru ya kita nggak tahu apa-apa gitu. Pengalaman yang luar biasa ya. Ini mungkin ada yang dari MI ikut pramuka juga ya. Pasti ada nih. Atau mungkin dari MA yang baru ikut pramuka. Ya nggak apa-apa. Kita tekuni kegiatan berpramukanya. Karena kata Kak Dedi, kalau kalian tahu Kak Dedi itu selama kalian menekuni hobi kalian, pasti kalian akan menemukan arti makna yang sebenarnya dari hobi tersebut, gitu ya. Tekun kuncinya, betul sekali. Silakan bisa dilanjut oleh Kak Fada. Benar sekali seperti yang dikatakan Kak Rafida. Kalau dibilang aktivis, memang kita ya aktif, makanya disebut sebagai aktivis di pramuka. Saya sendiri aktif memang dari SD. Dari kecil memang sering ikut persami, terus dilanjutkan di SMP, kebetulan juga menjadi Dewan Penggalang. Semenjak SMP itu memang rasa pramuka itu udah apa ya? Scout is my life. Ditunjang dengan ketika di SMA, wah kebetulan SMA adalah masa-masa terindah saya, itu benar. Karena di sini inilah sesungguhnya pramuka yang saya dapatkan. Saya bukan sering sih, mendapat kesempatan yang belum semua orang mendapatkan kesempatan itu, yaitu ikut Raimuna Nasional 2017 di Jakarta, dan itu merupakan suatu kesempatan yang memang 5 tahun sekali didapatkan. Seperti ini Raimuna cabang ini juga kalian 5 tahun sekali, dan ini adalah suatu kesempatan juga untuk kalian yang belum tentu teman kalian yang lain juga mendapatkan kesempatan itu gitu. Oke, berarti pengalamannya Raimuna Nasional ya yang paling berkesan gitu ya. Hebat sekali. Berkesan. Kalau yang paling berkesan itu banyak, tapi yang paling itu di hati. Iya. Raimuna Nasional. Iya, karena di Jakarta gitu ya, bertemu dengan bukan hanya dari seluruh Indonesia, tapi juga ada dari luar negeri, khususnya di negara ASEAN gitu, di Asia Tenggara, ada dari Malaysia, Brunei gitu. Banyak temannya gitu. Oke, hebat sekali ya. Tadi 5 tahun sekali ya Kak, tahun 2017. Ya, 2017. Nah, kalau 5 tahun sekali berarti tahun depan nih Raimuna Nasional. Ya, ada Raimuna Nasional. Teman-teman nih kesempatan nih bisa ikut Raimuna Nasional. Yang cabangnya udah ikut, nanti langsung lompat ke nasional kan. Ya, betul. Dulu juga gitu. Saya 2016 Desember juga ikut Raimuna cabang, 2017 langsung ikut Raimuna Nasional. Wah, teman-teman bisa ikutan Kak, mungkin ya. Oke, lanjutnya ke Kak Mawa. Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya itu berbeda ya. Mungkin dari Kak Fida dan Kak Fada itu aktivis pramuka, tapi kalau saya itu dulu bukannya nggak suka pramuka, saya itu memang suka pramuka, tapi saya nggak terjun langsung di dunia pramuka. Jadi saya itu ikut pramuka, cuma ada event-event tertentu saja. Mungkin kewajiban dari sekolah, mungkin kayak ada pelantikan pandega kayak gitu saja. Jadi nggak langsung ikut jadi anggota pramuka atau OSIS itu enggak. Terus saya tuh karena saya suka pramuka, meskipun saya nggak menjadi anggota pramuka, jadi saya itu lebih tertarik waktu di bangku perkuliahan. Jadi saya ikut menjadi anggota Racana Sunan Kudus Robiah Adawiyah. Itu merupakan pramuka yang ada di kampus tercinta kita ya Kak Fada ya. Karena saya dan Kak Fada itu satu UKK juga di IAIN yaitu di Racana Sunan Kudus Robiah Adawiyah. Dan kesan yang saya dapatkan selama di pramuka itu memang benar yang dikatakan Kak Fida. Memang kalau anak pramuka sama anak selain pramuka itu memang beda. Karena anak pramuka itu pasti terkenal yang namanya disiplin, ya kan? Terus suka gotong royong lah, intinya sosialisasinya itu tinggi ya. Itulah yang saya dapatkan selama saya ikut kegiatan pramuka di sini. Oke, cukup. Oke, sekali ya tadi dari Kak Mawa. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang bertanya-tanya ya, kan masih banyak organisasi lain selain pramuka yang mungkin sifatnya juga sama seperti pramuka. Tapi kenapa sih kakak-kakak memilih pramuka, apalagi Kak Ifada dan Kak Fida yang sudah ikut sejak SD, sejak MI, pasti kan ada sebuah alasan tertentu ya. Kak Mama juga pasti kan juga ada alasan kenapa memilih pramuka, gitu kan ya Kak? Mungkin bisa jawab Kak. Oke, kalau saya sendiri itu lebih berorientasi pada kesenangan atau pergaulan di dalam organisasi ya. Karena kalau kita tidak menemukan tempat nyaman sendiri,
bukan kita yang mengetahui kita nyamannya di mana, ya sama aja kita ikut organisasi cuma ikut-ikut numpang nama kayak gitu biasanya. Dan menurut saya kalau di pramuka itu berbedanya dengan organisasi lain kelihatan banget. Kalau di pramuka kita bisa bersaing secara sehat. Saya yakin dimanapun kita pasti selalu ada persaingan. Dengan siapapun persaingan kecil itu memang pasti ada. Tapi kalau di pramuka kita mau sama teman sendiri ataupun orang yang tidak kita kenal, kalau kita udah pernah bersosialisasi di pramuka ya persaingannya nggak terlalu harus kita main fisik, harus main ya menjatuhkan. Kalau di pramuka pasti ya semuanya murni. Kalau kamu bisa ya aku bisa ikut bisa gitu, termotivasi selalu. Mungkin itu. Oke, berarti Kak Afida berarti menemukan kenyamanan ya di pramuka. Betul sekali menemukan kenyamanan. Saya rasa teman-teman juga pasti sudah menemukan kenyamanan kan ya. Kalau belum menemukan, ayo kita cari kenyamanan. Di sini kita juga mencari kenyamanan dalam berpramuka ya teman-teman. Bisa dilanjut dari Kak Afida mungkin. Kalau tentang kenapa milih organisasi kok pramuka daripada organisasi lain, sebenarnya saya juga milih organisasi lain. Seperti yang disebutkan tadi, organisasi saya ada yang lain kan di luar pramuka, walaupun yang pramuka lebih banyak sejenis gitu. Karena di pramuka itu bukan hanya mempelajari tentang PBB atau tentang kemah aja, teman-teman. Jadi pramuka itu ada pelajaran kehidupan, tentang lingkungan, tentang kemanusiaan, dan lain sebagainya. Kayaknya seluruh hidup itu dibahas di pramuka. Gak sih? Life skill gitu loh. Skill dalam bertahan hidup pun ada gitu loh. Jadi menurut saya pramuka itu paket lengkap. Kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak didalami, kenapa enggak harus dilanjutkan sampai nanti kalau masih bisa gitu. Dan itu menjadi suatu alasan yang memang enggak mutlak gitu ya. Alasan mutlak bagi saya untuk tetap di pramuka. Selain itu juga pasti teman-teman semua ketahui pramuka adalah satu-satunya organisasi pemuda di dunia yang terbanyak. Satu-satunya organisasi yang memang sudah terkenal di dunia dan itu memang berisian anak muda yang berbakat. Jadi dengan nama pramuka saja kalian dimanapun itu pasti wah Caiki iso diandalno. Bener gak sih? Kalau apalagi kayak di desa, misal penuh sama pramuka, wah Caiku mesti iso sembarang kayak gitu. Jadi secara tidak langsung kita itu udah diandalkan, udah diekspektasikan bahwa kita itu bisa semuanya karena di pramuka kita bersosialisasi. Nah itu adalah suatu skill yang langka teman-teman. Enggak setiap orang bisa bersosialisasi, apalagi berorganisasi adalah tim ya. Kerja sama tim. Itulah yang dibutuhkan bukan hanya di masyarakat tapi nanti di organisasi lain maupun di dunia kerja pun masih gitu. Jadi dengan adanya identitas kalian pramuka saya rasa itu menjadi poin plus. Oke, bagus sekali. Berarti anak pramuka sudah hebat banget ya di mata orang itu sudah wah anak pramuka pasti hebat, pasti bisa, Iya. bisa diandalkan gitu ya. Oke, bisa dilanjut ke Kak Mawa. Oke, saya setuju dengan dua teman saya ya. Memang kalau anak pramuka itu terlihat hebat di mata orang ya. Terlihat hebat, ya pengalaman. Soalnya itu beneran ini dan terjadi sama diri saya sendiri itu. Meskipun saya di organisasi pramuka dan di organisasi lain itu kelihatan gitu loh menonjol. Padahal itu kalau di organisasi pramuka ya star ya kita sama-sama mendapatkan ilmu. Nah, tapi itu cara penerapan dan cara memberikannya itu berbeda sehingga kita menjadi poin plus buat kita sendiri. Oh, ternyata kalau di pramuka itu kayak gini, suatu organisasinya kayak gini. Oh, kalau di sini tuh gini. Jadi itu bukan kita membandingkan enggak, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang kita dapatkan di berbagai organisasi kayak gitu. Jadi kalau saya itu pribadi suka pramuka memang karena di dalam pramuka itu memang dunia kehidupan itu ada semua. Mau sedih, mau tantangan, mau semuanya pokoknya paket lengkap kalau menurut saya di pramuka. Meskipun saya bukan benar-benar aktivis pramuka ya, tapi saya merasakan di dunia pramuka itu seru banget kayak gitu. Oke, semuanya ada ya pokoknya. Semuanya ada. Sedih, seneng, takut. Semua ilmu-ilmu itu ada ya di pramuka. Bahkan apalagi di golongan penegak praduga itu lebih difasilitasi lagi. Kayak misal Saka itu kan juga fasilitas di gerakan pramuka ya. Kalau teman-teman mau jadi polisi ada Saka Bayangkara. Nanti kan
dilatih langsung sama Polres gitu. Ada kasih ilmu-ilmunya. Mau jadi yang lain juga banyak saka-saka lain yang bisa Kak memfasilitasi Kiki, gitu. Saka. Oh iya, saya juga saka. Oh, beda Saka apa Kak Kiki? Saya saka Kalpataru. Oh, Saka Kalpataru. Ya, saka Kalpataru di bidang lingkungan hidup. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik dengan saka Kalpataru, nanti bisa kontak-kontak sama saya. Oh, promosi. Saka pariwisata juga, Saka pariwisata. Saya Saka Saka pariwisata. pariwisata. Ya, ini Kak Fadil juga saka pariwisata. Kalau Kak Fadil ikut saka ya? Oh enggak, itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Teman-teman yang mau ikut saka juga silakan ikuti. Itu fasilitas yang sangat membantu sekali untuk mengembangkan bakat dan minat teman-teman. Oke, kita lanjut. Lalu kakak-kakak ini sudah berpramuka dari SD, ada yang kakak mau baru gabung juga. Nah, selama kakak ikut ini keuntungan yang dirasakan ini apa aja sih? Mungkin dari skill atau ilmu dan lain-lainnya, relasi mungkin. Apa saja keuntungan yang didapat? Ya mungkin kan yang dari Kak Papa dulu boleh. Oke, kalau keuntungan buat saya sendiri itu mengenai jiwa kepemimpinan ya, yang memang di pramuka itu didapatkan dan telah kita pelajari juga. Di mana saya kan termasuk anak bidik misi yang mana notabene itu harus tinggal di Mahat, ya kan. Nah, di sana itu saya menerapkan bahwa jiwa kepramukaan yang diberikan di salah satu kakak saya yang berbau racana itu memang di mana sifat kepemimpinan itu harus ada di diri kita ya. Karena memang apa? Karena kita itu hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga hidup untuk orang lain dari situ. Nah, saya menerapkannya itu di Mahat saya, di mana saya itu mungkin kalau di Racana saya sebagai anggota. Nah, saya sebagai anggota itu belajar banget di Racana, di Pramuka, karena memang di mana jiwa kepemimpinan yang di sana saya terapkan di Mahat dan alhamdulillah itu diterima dengan baik. Salah satunya itu, intinya yang saya dapatkan salah satunya itu jiwa kepemimpinan. Kayak gitu. Mungkin dari yang lain? Oke, teman-teman mungkin ada yang nggak tahu Mahat itu apa ya? Nah, mungkin bisa diceritain sedikit Mahat itu apa? Jadi Mahat itu salah satu tempat atau fasilitas yang diberikan ya asrama. Biasanya itu asrama atau enggak pondok yang diberikan oleh kampus untuk anak yang mendapatkan beasiswa itu julukan bidik itu untuk angkatan saya ya. Kalau untuk yang baru itu beasiswa KIPK. Nah itu nanti setelah dinyatakan lulus mendapatkan beasiswa KIPK, nanti dia diarahkan untuk tinggal dan menetap di Mahat selama 1 tahun. Nah di Mahat itu nanti akan mendapatkan beberapa materi atau pembelajaran yang sangat bagus, bekal buat kita setelah kita biar nanti setelah kita lulus itu ada bekal kalau kita tuh anak bidik misi itu mempunyai bakat dan juga dan kemampuan yang diberikan oleh Mahat itu. Saya dilanjut dari Kak ada ya? Oke, keuntungan dari pramuka secara general, kepemimpinan tentunya, relasi, banyak teman juga. Banyak sih sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi tentang kenapa harus memilih pramuka itu kan sudah mencakup apa aja keuntungan pramuka. Tapi kalau secara kita melihat tema dari kita siang ini tentang beasiswa. Jujur saja ada andil pramuka juga di dalamnya. Saya penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2020, tahun kemarin. Dari salah satu persyaratannya itu adalah aktif di organisasi. Nah itu sangat mendukung sekali teman-teman dalam kita mengikuti pramuka ini ada manfaatnya gitu loh. Ada manfaatnya. Kita pada saat mengaplikasikan apply beasiswa, mendaftar beasiswa, itu kita memiliki organisasi, apalagi itu pramuka, di mana memang sudah pada tahu kalau pramuka itu memang diunggulkan dimanapun gitu ya. Jadi kan saya tadi udah bilang, itu adalah suatu nilai plus. Jadi pada saat mendaftarkan beasiswa itu juga saya mempresentasikan diri saya sebagai seorang pramuka, saya aktif di kegiatan pramuka, itu juga menjadi nilai plus. Nah, itu sih keuntungan terutama untuk dalam mendaftarkan beasiswa gitu. Kalau Kak Rafida mungkin? Oke, kalau saya sendiri yang penting kunci utamanya itu bagi orang lain ya. Dari dulu saya selalu dimotivasi orang tua gimana sih cara anak saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu.
Makanya motivasi atau moto hidup saya tadi itu no oasis in the desert. Kita harus pasir. Oasis apa? Pasir itu sangat kering. Kita tuh bisa menjadi berair orang lain. Kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Dan menurut saya, ketika saya bergabung ke pramukaan, itu peluang untuk bermanfaat buat orang lain itu selalu terbuka. Selalu saja, mau diyakini atau tidak, percaya atau tidak, pasti mengalir begitu saja dan selalu ada pintu yang terbuka buat kita. Beda dengan organisasi lain, mungkin ya hampir sama, tapi kadang kalau di pramuka kan tadi ya, seperti tadi yang dikatakan kehidupan itu ada semua pelajarannya. Jadi disitulah ketika kita bertemu orang lain, kita bisa belajar dan kita bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, hebat sekali tadi ya. Kak Fada dan Kak Fida, juga Kak Mawa. Semuanya punya alasan masing-masing, punya keuntungannya masing-masing. Oke. Karena tema kita pada GK ini adalah beasiswa. Mungkin teman-teman semuanya udah tahu ya beasiswa, sudah nggak asing dengan yang namanya beasiswa. Tapi gimana sih cara kita bisa mendapatkan beasiswa? Gimana sih cara kita bisa lolos beasiswa? Soalnya kan beasiswa kan bisa ada seleksinya juga kan ya Kak? Enggak semuanya di beasiswa kan. Kalau kalian bisa lihat di Instagram itu biasanya ada beasiswa banyak, ada beasiswa. Itu juga pasti yang nggak tahu juga banyak. Nggak mungkin cuma sedikit, pasti yang nggak tahu juga banyak dan itu kan butuh proses seleksi. Nah, selama seleksi itu kan berarti yang diseleksi itu biasanya apa saja sih Kak? Mengenai poin-poin apa saja yang biasanya diseleksi dalam mendaftar beasiswa kayak gitu. Oh iya, ini kan beasiswanya beda-beda ya. Mungkin bisa dijelaskan sesuai beasiswa yang didapat. Gitu. Siapa dulu? Kak Fada dulu deh, gantian. Kalau saya dari beasiswa Bank Indonesia, syarat kayak gitu ya atau ya bisa syaratnya, lalu juga gimana bisa lolos saat itu panjang. Ya apa-apa. Kalau mengenai syarat pasti kalau di search kayak dicari gitu beasiswa Bank Indonesia pasti sudah pada tahu. Secara umum pasti usia 18 tahun kan kayak gitu. Kalau sekedar info teman-teman, kalau di kuliah itu banyak banget beasiswa. Di kampus tuh kalian bisa dengan bebas cari beasiswa, cari informasi tentang beasiswa itu banyak. Jujur banyak banget. Tapi bagaimana caranya kita itu, mana sih yang sekiranya cocok dengan kita gitu. Yang pertama itu yang terpenting itu research. Mana nih ya, sekiranya beasiswa yang kualifikasinya sesuai dengan pribadi kita kan gitu. Kalau yang saya lakukan dulu itu, kalau syarat harus dipenuhi semua ya. Saya nggak bisa menjelaskan persyaratannya satu-satu, tapi bagaimana caranya mendapatkan itu, ya harus melengkapi persyaratan itu gimana? Iya sih. Jadi intinya itu pertanyaannya yang menjurus deh. Ini tentang apa syarat mendapatkan atau gimana cerita kita ini mendapatkan atau gimana? Ceritalah, boleh diceritain sih. Kalau sejarahnya kenapa bisa mendapat beasiswa? Ya karena mendaftar dulu. Sebelumnya itu ada info dari kampus kalau pembukaan tentang beasiswa. Kebetulan pada saat waktu itu awal tahun lah, sekitar awal tahun. Ada informasi kalau dibuka beasiswa Bank Indonesia, kuotanya yang diterima hanya 50 orang dari satu kampus. Dan itu prodinya pun pilihan. Enggak semua program studi dapat mendaftar gitu loh, bisa mendaftar. Itu dong, kayak kepengen gitu dong. Gitu. Terus, ya, sorry. Ya pada waktu itu, teman-teman sudah pada kayak ada beasiswa kayak gitu karena jarang-jarang banget di kampus IAIN Kudus itu ada info beasiswa pada saat waktu itu pandemi juga kan kita butuh gitu kan.
Lalu pendaftaran itu hanya dibuka sekitar 1 minggu. Jadi jaraknya mepet banget. Semuanya pada ngurusin. Sekitar pada saat angkatan saya itu, kebetulan saya angkatan pertama yang mendapatkan beasiswa, itu hanya diberi waktu 1 minggu. Kalau di Jarum berapa hari? Ya, berkas. Berapa ya? 1 bulan kayaknya. Nah, 1 bulan. Lumayan ya, kalau beasiswa Bank Indonesia ini lumayan ketat teman-teman memang. Jadi itu memang hanya 1 minggu dan kita harus menyiapkan semua berkas yang lumayan banyak itu. Ada skrip nilai juga. Karena waktu itu harus kumlot, minimal itu 3,5 IPK-nya, indeks kumulatif itu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya IPK juga di atas 3,5. Iya, mencukupi. Bisa untuk mendaftar dan dilihat dari persyaratan lainnya juga, wah sepertinya saya bisa ini mendaftar. Saya daftar itu di pengumpulan di hari-hari terakhir. Jumat kalau nggak salah itu. Pokoknya hari terakhir, memang hari terakhir pengumpulan dan itu memang hari terakhir daftar. Dan itu banyak banget yang masuk ke gedung itu admin kampus. Pada saat pengumpulan berkas itu. Karena kita ternyata bukan sistemnya enggak online, belum online kan waktu itu kan masih awal-awal pandemi ya. Kalau yang tahun ini sistemnya online, kalau saya dulu masih pengumpulan berkas harus ke kampus gitu, dengan protokol ketat juga. Ya. Nah, waktu itu saya dapat nomor sekitar 280-an. Ada cerita lucu teman-teman. Pada saat itu saya lihat lagi berkas saya sebelum saya mengumpulkan dan itu saya kurang foto. Fotonya itu 3x4 atau 4x6 saya lupa Kak. Jadi kalau enggak 3x4 itu 4x6, tapi kecil sepertinya 3x4. 3x4 dan itu belum. Saya lihat berkas-berkas yang lain teman-teman yang lain, loh ada fotonya ternyata. Karena kecil kotaknya di formulir itu kecil, cuma ada tulisan foto atau gimana gitu kan, nggak tahu itu 3x4 atau 4x6. Terus waktu itu lah saya udah dikumpulin dulu berkasnya, pokoknya dikumpulin dulu karena udah dapat nomor. Jadinya itu kayak dinomerin gitu loh. Terus aku pulang, alhamdulillah rumah deket. terus kembali dan itu pada saat saya kembali itu udah 300 lebih, 350-an gitu, ambil 400. Bayangin, pada saat saya ke situ, stop map saya itu nomor 280-an, 287 atau 286. Jadi, wow, sebanyak ini dan ini yang dipilih cuma 50 orang kayak gitu. Ya ternyata ya udah bismillah aja dan itu nunggu lama sekitar 3 bulan baru ada pengumuman dan pengumuman itu lolos untuk ke tahap wawancara. Setelah tahap wawancara juga ini ada kesan juga, apa sih yang perlu disiapkan di wawancara itu dijelaskan juga. Ya, monggo nggak apa-apa, kamu jelasin nggak apa-apa. Ya teman-teman sini kan. Biar kalian tahu juga dari bidik misi dan Jarum mungkin dibahas nanti setelah ini. Bisa. Jadinya itu tahapnya untuk saya cerita sedikit awalnya mendapatkan beasiswa. Kalau Kak Rafida mungkin Kalau saya sendiri kebetulan mendaftar Jarum itu waktu di tengah-tengah pandemi ya Kak. Hampir 2 tahun berlalu saya baru bisa berkesempatan daftar. Jujur aja saya dulu juga daftar Bank Indonesia Kak. Waktu masih semester 3 atau 4 saya lupa ya. Cuman memang mungkin belum rezeki dari situ. Perjuangan saya mendaftar di BI itu juga masih kurang greget gitu ya. Dan persyaratan saya juga saya rasa masih terlalu kalah sama yang lain gitu. Dan dulu saya itu masih kuliah aja. Disuruh kuliah sesuai jadwal ya berangkat waktu itu aja. Meskipun ikut organisasi nih, tapi kayak nggak ada pengalaman atau perjuangan buat dapat prestasi gitu. Hampir pesimis. Iya, kayaknya saya nggak bisa daftar beasiswa deh. Soalnya saya nggak punya bekal apa-apa. Waktu dari MI sampai MA itu juga nggak punya prestasi akademik ataupun non-akademik. Tapi dari situ saya coba
tanya-tanya sama kakak tingkat yang menurut saya itu emang dia berpengalaman banget, prestasinya banyak, nggak bisa diraguin lagi. Saya DM dia tuh, Kak gimana sih caranya bisa jadi mahasiswa berprestasi kan gitu. Terus dia kan, oh ini nih caranya kamu harus ngejar prestasi gini, Terus saya cerita, saya masih semester muda, gimana caranya kan gitu. Nggak dikenal dosen, nggak ada relasi, nggak ada orang dalam ya buat kita bisa ikut event-event yang berprestasi gitu. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa ini, kebetulan aja mungkin udah takdir karena ditolak di BI ya. Tiba-tiba ada kesempatan di chat dosen secara pribadi nih loh. Kamu mau nggak ikut event ini? Kan aku nggak tahu gitu, tiba-tiba ditanyain kayak gitu, wah ada apa kan gitu ya. Terus aku berpikir positif aja, mungkin ini emang jalannya gitu. Waktu semester 4 awal ya, itu udah pembukaan Jarum. Aku tahu beasiswa Jarum itu dari kakak tingkat juga. Sekedar info ini mungkin buat yang kuliah, beasiswa Jarum itu buka buat mahasiswa yang semester khusus semester 4 atau semester 5 ya, dan tidak bisa diambil di semester bawahnya ataupun semester atasnya karena kesempatannya cuma di semester itu. Ya betul. Dan saat itu juga coba aja deh, bekal di situ ya prestasinya baru cuma itu aja. Cuman emang syaratnya harus aktif organisasi. Itu sangat penting banget. Jadi saya sarankan atau kami sarankan mungkin ya, aktif organisasi itu perlu. Minimal 1 aja lah, tapi ditekuni. Jangan banyak-banyak, tapi kamu nggak bisa tekun di situ. Terus itu aku coba daftar, struggle-nya benar-benar nggak bisa dibayangin lah. Karena satu kampus itu cuma yang diterima 4. Dari daftar di UMK sendiri itu lebih dari macam itu nggak nyangka banget. Distrik Kudus itu cuma 8. 4 dari IAIN, 4 dari UMK sendiri. Waktu seleksi administrasi juga itu aku diem-diem aja sih. Banyak temenku yang daftar tapi nggak tahu kalau aku daftar juga. Pasti kayak gitu semua kan pengalamannya. Ada banyak berkas yang harus dipenuhi, biasanya IPK emang. IP itu minimal kalau di Jarum, waktu itu alhamdulillah melebihi. Tapi ya persyaratan yang lain juga ada, mungkin sertifikat prestasi itu diperlukan, dan surat pernyataan siswa lain. Aku ya bersyukur, untungnya waktu itu nggak diterima gitu, masih ada kesempatan daftar. Setelah seleksi administrasi selesai, kan dapat informasinya itu dari email ya, email atau SMS. Kalau dapat informasi itu berarti langsung dinyatakan tidak lolos. Wah, SMS-nya itu nomor saya dibawa orang tua. Dikasih tahu, lolos seleksi selanjutnya. Wah, kaget dong, saya nggak punya persiapan apa-apa. Seleksi, iya, alhamdulillah. Seleksi selanjutnya itu tes tertulis. Masih online sih, meskipun kayak gitu, tapi ya koneksi internet tuh pasti selalu jadi masalah pertama. Di situ udah kehabisan waktu, kadang internetnya kan diawasi tuh online ya pakai kayak Zoom, tapi ya kita nggak bisa nyontek. Diawasi di situ internetnya trouble. Ya hampir pesimis lagi, tapi tiba-tiba selang 2 minggu kemudian dapat email lagi untuk lolos tahap ke interview. Di UMK sendiri yang lolos interview tuh udah sekitar hampir 20-an. Kukira di situ kan dikasih batas ya, 1 hari ini cuma 5 orang yang wawancara. Tak kirain dari UMK itu yang diterima, udah fix. Ya waktu itu di jadwal saat itu. Tiba-tiba kok ada banyak, tapi aku nggak tahu loh. Setelah itu baru diumumin kalau diterima, wah ini nggak nyangka banget gitu. Pas cari informasi, satu Indonesia yang diterima cuma sekitar 500-an. Dari beratus ribu orang yang daftar. Benar-benar ini merupakan suatu kebanggaan lah, tapi yang nggak dinyangka, tapi ya gitu emang sudah jalannya. Dari penolakan yang ada dan didapatkan sekarang udah di titik ini benar-benar harus dipertahankan. Intinya jangan teman-teman tolak Memakai tahu memang bukan rezekinya di situ, dan rezekinya di jalan yang lain kan kita nggak tahu. Mau mencoba kan akan selalu ada. Betul. Bisa ada juga Mawa. Oke, mungkin kalau perjuangannya Kak Fada dan Kak Vida agak berat,
Kalau saya itu mungkin yang berat itu bagian di legalisir rapot. Kalau saya kan beasiswa bidik misi itu kan kalau lulus baru kalau ada berita kalau ada pengumuman kamu keterima di salah satu universitas itu baru bisa daftar kan kalau bidik misi. Nah waktu itu saya itu dapat informasinya itu hari terakhir pas waktu itu hari Jumat saya ada kuliah. Sedangkan syaratnya itu harus ada legalisir rapot. Sedangkan rumah saya itu Rembang, nggak mungkin saya iya kan, nah itu dan alhamdulillahnya itu banyak teman saya dari Rembang dan mau pulang karena yang daftar untuk bidik misi itu kan syaratnya nggak begitu susah sih ya. Habis itu banyak yang mau daftar dan saya bingung mau pulangnya itu nggak mungkin karena saya ada jam kuliah jam keempat, mau pulang pun nggak mungkin intinya karena Rembang kan jauh ya 3 jam kurang lebih 3 jam, saya belum legalisir rapot. Nah, waktu itu ada teman saya yang mau menolong saya nitip ke teman saya, dan saya itu udah bilangnya gini, nyanda gak ya ini gitu. Dan alhamdulillahnya itu nyanda, karena cowok itu kalau naik motor itu kan gak kira-kira ya kecepatannya ya. Dan waktu itu habis jam ketiga, itu alhamdulillah kayaknya kosong, gak ada dosanya. Saya udah deg-deg gitu, teman saya datang gak, karena itu kan hari terakhir, sedangkan jam 4 itu kan udah tutup kan ya Kak ya. Dan antara mau ikut enggak kan bimbang kan, belum ada legalisir rapot. Dan alhamdulillahnya karena itu udah kehendak Allah, itu mungkin jalan saya karena dulu saya juga daftar beasiswa Pemkap. Mungkin enggak semua daerah ada, kalau di Rembang itu ada Pemkap Rembang, yaitu beasiswa dari pemerintah Kabupaten Rembang. Dan itu syaratnya pun itu juga termasuknya mudah, tapi karena saya itu waktu di tes tulis saya yang enggak lolos. Jadi alhamdulillah saya mungkin jalannya di bidik misi. Jadi legalisir dipermudah karena ada bantuan teman dan alhamdulillahnya saya keterima di bidik misi itu. Mungkin beda ya perjuangannya kita, tapi intinya sama-sama ada perjuangan buat diri kita sendiri. Iya. Gak ada yang mudah. Oke, tadi sudah dengan cerita bagaimana Kak bisa mendapatkan beasiswa ya. Jadi enggak mudah ya dapat beasiswa itu ya Kak. Harus ada Ya. Harus ada perjuangannya dulu sih pastinya. Nah, kalau kita dapat beasiswa kan pasti nilai harus bagus ya. Dipaksa bagus, nggak boleh nggak bagus. Nah, gimana sih cara Kakak belajarnya, konsep belajarnya supaya nilai ini bisa selalu bagus gitu? Pasti kan punya tips dan trik khusus gitu. Gimana ini Kakak? Bisa jawab dulu mau. Tapi kalau kita sendiri jalan ya. Cuman alangkah baiknya kalau kita itu enaknya cari tahu sendiri, itu ada rasa ingin tahunya lebih besar gitu daripada diceritain orang langsung. Terus kalau cara mempertahankan nilai ataupun prestasi itu apa ya? Yang penting istiqomah. Istiqomah kalau belajar. Misalkan nih ya, kamu udah dapat nilai bagus, itu jangan mudah naik. Kita meroket untuk merendah gitu. Kita harus sadar, semakin kita tahu sesuatu, ternyata ada banyak hal yang lebih banyak yang tidak kita ketahui gitu. Dari situ harus selalu yakin dan itu stucknya, tapi ya dalam hal baik, konteks baik, itu pasti akan selalu. Kadang kan orang ada yang gini ya, nilaiku udah bagus tapi diremehkan gitu, udah bagus aja. Itu memang berat, pasti selalu ada lebih hikmahnya itu lebih ada. Gimana perjuanganmu seberapa pasti harus. Bisa juga ya. Kalau saya pribadi tentang kalau ditanya konsep belajarnya gimana, nggak ada konsep. Ya mengalir.
Kalau ini ya, kalau saya pribadi itu lebih ke manajemen waktu karena banyak organisasi, banyak mengikuti organisasi dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa belajar. Sulitnya itu apalagi pada waktu SMA banyak banget kegiatan. Yang kegiatannya itu langsung ya, gak kayak sekarang, Siti online gitu. Iya, bisa disambi gitu. Kalau dulu itu kan enggak. Banyak banget kegiatan yang memang mengorbankan waktu belajar dan waktu sekolah karena dispensasi. Ini siswa-siswa corona enggak paham dispen. Enggak paham dispen. Masih bisa merasakan nikmatnya dispensasi. Tapi kalau gimana gitu. Ya, itulah tantangan pada saat waktu belajar itu. Semenjak kuliah pun gitu, ternyata wah masih ada organisasi. Gimana caranya membagi waktu belajar dengan waktu berorganisasi itu sinkron dan balance. Inilah sulitnya bukan main, kayak mouse-nya itu males banget memang. Dan iya, kalau kata Kak Rafida itu harus dilawan gitu. Kalau saya harus dihadapi. Harus dihadapi gitu. Manajemen waktu itu yang saya dapatkan selama saya mengikuti pramuka. Ya, di pramuka juga diajarkan bagaimana kalian membagi waktu. Apalagi setiap ada kegiatan, pasti ada acara, misal ada acara, waktunya harus segini, setelah itu harus mempersiapkan ini, wah langsung lanjut lagi. Itu nikmatnya jadi panitia. Sampai sekarang ya panitia. Iya. Nah itulah pentingnya manajemen waktu teman-teman. Jadi kalau saya menyesalnya itu kenapa? Waktu saya belajar itu nggak bisa yang kalau nggak nunda. Jadi itu suatu penyesalan ya. Allah ngosek jono sejam ini enggak. Sama ya Kak ya. Jadinya itu penyakit teman-teman. Itu tuh menunda itu adalah penyakit dan itu adalah yang bikin saya menyesal sebelumnya dan sekarang juga masih karena itu sulit untuk dihilangkan karena kayak sudah menjadi bagian dari kehidupan saya. Menunda yang mendarah daging. Dan itu saya harap teman-teman semuanya ini enggak melakukan apa yang saya lakukan karena sungguh menyesal. Kalau untuk strategi belajarnya, belajarlah saat kalian mau belajar. Kalau udah rasanya kepengen segera belajar buka buku. Kalau ditunda hilang rasanya. Pengen tok. Enggak apa-apa untuk alasan untuk update story kadang. Karena itu malah menjadi kayak motivasi gitu kan sih. Motivasi, wah udah dilihat orang belajar masa sia-sia dong udah update story tapi nggak belajar kayak gitu. Ya, apalah untuk update ke story tanpa ada realitanya kan kayak gitu. Tapi itu menjadi suatu semangat kan gitu. Itu juga menjadi pemacu semangat teman-teman kalian yang melihat story kalian, melihat status BA kalian juga. Wah, saya sinau, oh berarti aku sinau kan kayak gitu. Vice versa lah kayak gitu, saling melihat. Kalau Kak Mawa ini gimana? Ada strategi belajar? Karena ini bikin misi, pasti berprestasi ya. Pasti ya, punya prestasi. Oke, kalau saya sendiri itu masalah mengatur manajemen waktu itu kan memang sulit ya. Dari kita, pasti rasa malas itu pasti ada di kita. Gimana untuk membangun mood kita? Nah, itu paling sulit. Kalau saya itu masih menerapkan apa yang dikatakan oleh guru saya waktu saya di di SMP, di MTS itu, di mana selain kita pintar membagi waktu, ada waktu-waktu tertentu yang mana baik dan bisa kita terapkan untuk menimba ilmu. Salah satunya itu di waktu subuh. Di mana di waktu subuh itu otak kita itu bisa berpikir fresh. Karena kita masih bangun tidur, kalau memang tidurnya normal ya. Kalau kegiatan memang iya gak normal, itu maksudnya itu kan kalau tidurnya cuma sejam 2 jam pasti ngantuk dan ketika dipaksakan untuk belajar pasti gak masuk. Nah, yang maksud saya normal itu ketika waktunya tidur, kemudian tidur dan bangun itu kan pasti otak fresh. Nah, waktu pagi itu kan selain waktu yang sepi, waktu yang mudah untuk mengingat-ingat materi itu, waktu kita otak fresh untuk menerima ilmu yang datang. Nah, jadi untuk tips dari saya itu bangun pagi setelah sholat subuh mungkin bisa ngaji sebentar. Habis itu mengingat materi yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Habis itu baru kita menambah materi atau persiapan materi yang nanti akan kita pelajari di sekolahan.
Jadi itu intinya yang masih saya terapkan sampai saat ini, insya Allah bisa istiqomah. Tapi kalau ada kegiatan, kalau udah kalau udah kegiatan kan memang ya kita tetap mengatur waktu lah. Gimana caranya kita tetap sibuk dengan kegiatan tapi kita tidak lupa belajar ya. Biasanya itu saya kalau kegiatan sendiri di Mahat, di pondok kampus itu kan selesai biasanya sore. Nah, habis sore itu kan pasti kita bersih-bersih badan, habis itu kan istirahat sebentar, habis itu udah maghrib. Kalau saya lebih sukanya itu habis kegiatan maghrib, habis ada ngawas sebentar itu tak pakai untuk belajar. Sekedar cuma membaca atau mencari apa itu kan bermanfaat. Kalau saya sendiri, karena udah semester 7 ya, untuk persiapan skripsi itu kan benar-benar panjang banget lah, itu butuh banget gimana cara mengatur waktunya, karena malas itu pasti ada lah. Saya itu meskipun habis maghrib sebentar ya belajar sebentar, cari jurnal lah sedikit-sedikit, itu pasti sulit. Tapi kalau kita terapkan dan kita paksakan, memang perlu dipaksakan, itu insya Allah kita bisa lah untuk meraih prestasi yang kita cita-citakan gitu. Dan untuk metodenya sendiri saya masih menerapkan karena saya suka belajar menggunakan musik, jadi saya menggunakan musik. Tapi kan saya nggak suka kalau belajar ada keramaian. Suka musik tapi nggak suka keramaian. Itu mungkin yang bisa membantu saya untuk sampai saat ini masih bisa bertahan memiliki IPK lumayan. Iya. Berarti yang penting ya manajemen waktu ya, emang jangan malas-malasan, jangan suka nunda itu jadi sebuah ruangan dalam kita belajar. Ya. Teman-teman mungkin di sini juga punya konsep atau cara belajarnya masing-masing ya. Soalnya nggak semua cara belajar itu cocok untuk semua orang. Pasti ada sesuatu yang pas untuk kita sendiri. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kakak-kakak ini mau dicoba, dicontoh yang nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya itu nggak cocok ya bukan juga masalah juga, karena kita semua punya caranya masing-masing. Betul, kita yang tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita suka. Gitu. Kak Kiki gimana cara belajarnya? Oh iya. Cari tahu juga, ditanya juga. Oke, kalau saya sih cara belajarnya itu malah asik. Karena gini, saya kuliah di UNES, jurusannya bahasa Jepang. Jadi kalau saya belajar ya nonton anime, dengerin musik. Ibu nggak nih? bukan wibu. Ya, jadi ya gitu. Kalau itu sih enaknya bahasa, jadi kalau jurusan bahasa aja. Gitu. Jadi belajarnya nonton film, dengerin musik, ya asik lah, nggak baca buku terus. Nonton film pun juga sambil belajar. Oh, kosakata ini artinya ini. Oh, penggunaan kalimat ini gini gitu. Jadi ya sambil ingat materi sama dosen, sambil kita nonton film. Gitu. Kak Mawa bisa dicontoh ini. Kak Mawa ini itu prodinya pendidikan bahasa Arab. Wah iya, sama bahasa ya. Bahasa Jepang, bahasa Arab. Wah. Ya, itu kalau kalian jurusan bahasa, tapi kalau jurusan lain nggak tahu gimana. Mungkin kakak-kakak edukasi ya. Bahasa alien loh. Saya nontonnya apa dong? Itu kayak kamu tahu nggak serial Denko yang waktu kecil? Oh nggak usah. Nggak masuk. Itu zaman aku 2004-an. Kamu udah lahir ya? Udah. Tapi pasti. Adik-adik ini tahun berapa? Adik-adik tahun berapa? Berapa ya? Mungkin ada yang belum. 2004 saya masih 2 tahun. 2005 sepertinya. 2005. 4 ya, 2004, 2001. Terus saya udah itu, Denko dulu ada, malah sponsor gitu. Kayak ada CG serial gitu tentang planet-planet gitu, astronomi itu suka banget. Tahu sih, tahu. Tahu kan? Asik ya, ternyata sama kakak-kakak ini asik sekali ya ngobrolnya. Oke, dalam kakak-kakak apply beasiswa ini, salting nih. Dan mengapply beasiswa ini pasti banyak mendapat banyak dukungan kan ya. Pasti dukungan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Apalagi dukungan dari orang tua. Dukungan apa sih atau peran apa sih yang orang tua kakak berikan dalam mendapatkan beasiswa ini? Apa saja yang merasa kayak aku didukung sama orang tua aku nih, kayak gini dukungannya gitu. Peran keluarga lah intinya, peran keluarganya itu dalam mengapply beasiswanya bagaimana.
peran keluarga dalam mendapatkan beasiswa atau dalam mendaftar beasiswa gitu ya. Jujur saja keluarga saya termasuk keluarga yang suportif gitu. Walaupun tidak secara kata diucapkan saya dukung kamu daftar ini gitu. Orang tua kan nggak semuanya bisa kayak mengkomunikasikan langsung kepada anaknya kan kayak gitu kan. Setelah dewasa ini saya jadi memahami orang tua saya, walaupun mereka tidak berbicara, mereka tidak pernah berbicara bahwa mereka mendukung saya, tapi dari tindakan sesungguhnya mereka itu mendukung. Ataupun secara tidak kalian lihat, secara tidak bisa kita lihat itu mendukung dari doa. Itu adalah support yang memang segala dari support kayak gitu. Itu adalah kunci. Doa orang tua itu enggak tahu gimana, itu memang langsung dikabulkan dari mustajab gitu. Mustajab banget. Pertama itu ya. Itu kan doa kan nggak perlu harus diketahui gitu kan. Nah itulah yang menjadi saya tahu ya kenapa orang tua saya ya mama saya itu doa. Saya pada waktu itu ya kayak sebelum subuh kan kadang pengen pipis, pengen ke kamar kecil gitu ya, itu saya dengar mama saya doa kayak gitu, dan itu kayak wah mama doa buat aku kayak gitu. Itu kan suatu kayak aku harus berbuat lebih, aku harus bisa membanggakan mereka gitu. Dari bukan hanya itu, dari tindakan juga. Tindakan itu enggak selalu juga harus yang kelihatan mengizinkan kalian ikut pramuka, mengizinkan kalian ikut kegiatan yang kalian suka, itu adalah bentuk support. Ya. Saya itu rasakan jangan orang tua aku selama ini nggak pernah nge-support aku itu. Kalau kalian masih bisa keluar dengan teman kalian, masih bisa ikut kegiatan pramuka, walaupun endingnya harus di-chat kapan pulang, dan itu adalah suatu bentuk perhatian dan support dari orang tua, karena ya memang kalian itu anaknya masih dianggap anak, jadi jangan rewel, jangan kayak memarahi kalau durung ber aku gitu. Karena itu yang saya lakukan dulu, dan saat saya dewasa. Ya saya sudah besar saat ini, umur saya. Saya sudah semester 7 kuliah teman-teman. Jadi ya yang kalian lakukan, yang kalian rasakan saat ini, saya sudah pernah merasakan. Jadi saya bisa berbicara seperti ini. Nah itu bentuk support keluarga. Banyak sekali ya sebenarnya. Mungkin keluarga itu beda-beda. Kalau Kak Mawa itu gimana support keluarganya? Atau Kak Rafida dulu? Oke, kalau support dari keluarga saya sendiri itu kan mungkin karena saya tinggalnya di desa ya, tapi nggak pelosok banget. Mungkin banyak karena saya bukan dari keluarga yang mampu, tapi yang alhamdulillah masih cukup. Jadi itu kalau keluarga saya itu, tetangga saya itu mungkin bukan saya saja, mungkin dari kalian beberapa juga pernah dikatakan kayak gini. Anaknya orang biasa masa kuliah, kayak gitu kan. Tapi keluarga saya itu, karena keluarga saya alhamdulillah itu setiap anaknya mau mencari ilmu, mau menimba ilmu itu selalu didukung. Entah itu mau, intinya rela lah. Mau intinya ya doa lah, ya usaha ya, uang, pokoknya semuanya itu diusahakan ada. Itu salah satu mengapa kok saya sampai di Kudus itu, ya salah satu urusan karena orang tua itu percaya bahwa nanti suatu saat anak saya itu bisa lulus dan bisa bermanfaat bagi orang lain, juga sukses. Ya itu. Terus selain itu alasannya itu karena di keluarga mbak saya itu anaknya mak saya kalau panggilkan di desa mak ya, itu baru keluarga saya yang intinya itu baru yang bisa sekolah sampai kuliah. Itu karena kebanyakan kalau di desa saya itu habis SMA, mungkin bukan di desa saya ya, banyak itu kalau nggak merantau ya kerja gitu kan. Nikah. Kalau perempuan banyaknya nikah, tapi kalau cowok itu pasti kayak pikirannya perantau kan, kerja lah intinya kayak gitu. Dan alhamdulillah dulu sebelum saya itu ada kakak saya dan baru saya disusul. Intinya itu saya itu yakin kalau anak saya itu bisa lulus meskipun kami itu dari keluarga yang biasa, intinya gitu. Intinya doa, selain doa itu usaha kedua orang tua yang anak saya itu bisa kuliah meskipun ya gimana caranya bisa mendapatkan biaya buat anak saya, intinya gitu. Walaupun kita nggak lihat langsung orang tua kamu harus kuliah anak itu diarahkan, intinya kita selain orang tua yang berusaha kita juga berusaha. Ini kalau dari saya gitu.
Oke. Nah, juga. Sama-sama kayak orang ya. Pokoknya orang tua saya tuh selalu bilang apapun yang anak saya minati, inginkan, butuhkan, orang tua selalu mengusahakan untuk ada. Bagaimanapun caranya. Walaupun kalau saya beda dengan Kak Mawa mungkin, tapi orang tua dukungannya memang seperti itu. Gimana pun orang tua tuh pasti selalu mengusahakan untuk anaknya. Dan saya itu kan kalau ada apa-apa dikit, walaupun berhasilnya itu masih dikit, ya itu selalu dikasih reward. Dari situ saya dari kecil selalu terbiasa untuk harus ada timbal baliknya buat orang tua saya. Apa sih yang bisa saya berikan buat mereka? Pun yang banyak orang ya. Dukung orang tua. Enggak apa-apa. Ya. Itu yang khawatir. Iya, nanti kalau kamu yang enggak diterima kecewa gitu. Tapi saya selalu bilang, tidak apa-apa. Jalan yang lain kayak gitu. Dan dua orang kayak Kak Fada enggak diungkapkan atau diumbar, mereka selalu bangun tengah malam saat kita tertidur. Kekuatan yang lagi doa seorang ibu. Ya, hebat sekali ya support orang tua kakak-kakak ini pastinya. Dan juga teman-teman di rumah pasti orang tuanya juga mensupport teman-teman ya. Kalau mau melakukan apapun pasti disupport ya. Seperti Kak Fadil bilang tadi, main keluar sama teman sih pun nanti akhirnya juga di chat kapan pulang, di telepon-teleponin itu juga sebenarnya sebuah bentuk dukungan ya. Sebuah perhatian, betul, ya, perhatian untuk kita. Ya bukan karena nggak sayang, bukan karena ganggu, tapi emang gitu cara orang tua perhatian sama kita. Orang tua tuh khawatir kita kenapa-napa, makanya kita ya kalau main di teleponin, di chat, kadang emang apa sih, iya apa sih aku lagi main kok nggak beruntung pulang, tapi ya emang kayak gitu sih support dari orang tua gitu. Oke, teman-teman masih semangat ya? Masih semangat? Ya, mungkin Yerial dulu ya bareng-bareng. Biar yang ngantuk bisa semangat lagi. Ayo, masih semangat ya, jangan ngantuk, jangan lemes. Kita ini lagi ngobrol asik nih sama kakak-kakak ini. Masa ngantuk? Ya janganlah. Atau ada yang mau yel-yel? Sangganya kan punya yel-yel. Mau yel-yel juga gak apa-apa sih. Biar kita semangat lagi. Atau mau jagoan dulu? Jagoan dulu ya, kita coba jagoan dulu ya. Oke, kita coba jagoan dulu ya teman-teman. Siap ya? Oke, mantap. Siap ya? 1, 2, 3. Tepuk sima. Oi. Oi. Si. Mari. Ayo buat apa itu 21. Budaya teknologi. Oke teman-teman. Semangat ya. Deda mata nganu kusa. Lamun fokus giat kali ini. Oke, kita lanjut ngobrol lagi sama kakak-kakak ini. Nah, dalam kakak menggapai beasiswanya itu seperti tadi kan pasti dipaksa nilai bagus ya, nggak boleh nilai jelek itu kan nggak boleh. Dapat nilai bagus itu kadang sudah susah banget.
apalagi di dunia perkuliahan tuh biasanya ada dosen yang galak, dosen yang pelit nilai juga itu kan. Dosen yang pelit nilai. Ya kayak gitu pun juga ada. Nah, dapat nilai bagus itu aja udah susah. Bagaimana mempertahankannya gitu. Nah, mungkin kakak-kakak di sini ada cara bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang bagus gitu. Tips-tipsnya atau punya cara khusus dalam mempertahankan nilai dan prestasinya kakak-kakak. Siapa yang mau menjawab dulu? Kasihan Kak Mama terus kayak gitu. Oke, kalau saya sendiri itu merasakan ya di bangku kuliah. Yang pertama itu tips agar kita tetap mempertahankan prestasi itu pastinya belajar, ya kan. Terus perlunya kita itu kenal sama dosen itu mempermudah kita untuk belajar juga, ya kan. Selain bisa mendapatkan nilai plus sendiri, kita bisa belajar dari dosen. Semakin banyak dosen yang kita kenal, semakin banyak pula kita bisa belajar dari dosen-dosen. Kemudian intinya tuh kalau di dunia perkuliahan intinya tuh kita harus rajin-rajin, tidak absen. Ya, kita harus masuk terus tanpa terkecuali ya. Kemudian tugas, kemudian perintah yang diberikan dosen selalu diikuti tanpa, biasanya kan ada tipe-tipe dosen yang tidak suka dibantah. Nah, kalau begitu pun juga kalian di dunia sekolah mungkin beberapa guru yang tidak suka kalau diberikan tugas mengeluh. Kita sebagai mahasiswa pastinya gini, dosen juga udah memberikan materi dan ya, kalau di dunia perkuliahan ya mungkin kalau kalian di dunia sekolah itu mungkin ketika ada guru udah capek, bukan ya memang tugasnya beliau memberikan materi, habis itu kalau memang diberikan tugas udah kita laksanakan sebisa kita. Kalau memang kita belum bisa ya udah kita berusaha gimana caranya kok kita itu yang lain aja bisa, masa kita nggak bisa, ya udah gimana caranya, mungkin bisa lewat teman-teman